Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan anugerah kesehatan, keberkahan, pertolongan, dan lain sebagainya kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menghadirkan kembali soal berita yang terkait dengan bakal capres Anies Rashid Baswedan yang kita ambilkan dari Demokrasi News, portal Demokrasi News tanggal 24 Maret 2023. Kawan-kawan sekalian, salah satu ketua Nasdem yang biasa disebut dengan Gus Coy ya, mengatakan bahwa ada operasi intelijen yang mengganggu Anies setiap Anies berkunjung ke daerah. Motifnya nanti kita akan bicarakan dan disampaikan langsung oleh Pak Gus Coy dalam berita tersebut. Memang saudara sekalian, sejak dari kunjungan Anies ke Sumatera Utara tahun yang lalu yang mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Kemudian disusul ke Padang ya, ke Riau, ke Aceh. Padang itu sudah, di Aceh itu ada gangguan, sudah mulai ada gangguan pelemparan teluk busuk ke kantor Nasdem misalnya. Kemudian di Riau juga begitu, dipasang spanduk seakan-akan ada yang menolak. Di Makassar, di mana-mana. Dan yang kemarin di Surabaya juga seperti itu. Berapa hari sebelum Surabaya ada pasang-pasang spanduk bahwa warga Surabaya menolak kedatangan Anies dan dibumbui dengan kalimat-kalimat bahwa menolak tokoh penyebar identitas misalnya, identitas dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau hal ini kita hubungkan dengan situasi politik pilkada 2027 pasca pilkada 2017 di DKI, maka sebetulnya tidak jauh-jauh lah kita bisa menghubungkan kalimat-kalimat spanduk ini dengan yang ada itu dalam spanduk, yaitu mereka yang kawan sekalian ada gangguan karena ada hujan tiba-tiba datang, yaitu mereka-mereka yang gagal ya, gagal memenangkan Ahok di pilkada DKI tahun 2017 yang lalu, sehingga kemudian isu identitas politik dan mencuat dianggap bahwa Anies memainkan isu-isu keislaman ya, umat Islam, sehingga Ahok kalah. Nah, jadi tapi itu nanti saya sudah sering ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan berita yang terkait dengan hal tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri mengaku menerima laporan bahwa ada operasi intelijen yang mengganggu safari Anies Baswedan di daerah. Operasi intelijen itu ia sebut dengan sengaja memanfaatkan orang di daerah yang dikunjungi Anies Baswedan untuk melakukan provokasi lewat spanduk. Nanti kita akan tunjukkan beberapa spanduk yang bagaimana dimaksud. Maaf, ini saya dapat laporan yang ganggu Anies Baswedan ke daerah itu adalah operasi intelijen. Memanfaatkan mungkin orang-orang daerah diprovokasi untuk bikin spanduk. Effendi mengaku saat berkesempatan ikut menurunkan satu spanduk provokasi, ia meyakini spanduk-spanduk tersebut bukan buatan tangan sembarangan, melainkan dibuat dengan desain tertentu untuk tujuan provokasi. Bahkan kami menyaksikan seperti di Banten,
yang saya lihat secara langsung, saya ikut turunkan, itu bukan buatan rakyat, itu buatan tangan-tangan tertentu yang sudah didesain. Ujar. Atas hal ini, dia mengaku prihatin dengan kerja Badan Intelijen Negara yang sudah tak profesional dan tak lagi bekerja sebagaimana tugas pokok serta fungsinya. Dari kita prihatin dengan BIN yang sudah offside, tidak profesional, tidak melakukan tupoksinya kepada pemerintah, kata dia. Sebagai informasi Demokrat, Nasdem dan PKS, satu suara mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Ya, dalam hal ini tambah juga Partai Umat ya, Partai Umat ini kan partai baru ya. Jadi dia hanya memberi dukungan saja, tetapi dia tidak punya standing untuk mengusulkan karena belum punya kursi di parlemen. Meski belum secara resmi mendeklarasikan diri, namun mereka menamakan gabungan partai politik ini sebagai koalisi perubahan. Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan mengenai sosok calon wakil presiden untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat meyakini AHY merupakan sosok yang tepat, namun keputusan cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Anies selaku capres. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita yang terkait dengan gangguan dugaan operasi intelijen untuk mengganggu kunjungan Anies ke daerah-daerah yang sudah berlangsung sejak dari tahun lalu sampai awal tahun ini, dan yang terakhir sebagaimana kita lihat adalah di Banten ya, di Banten dari Surabaya langsung ke Banten karena menghadiri acara Partai Keadilan Sejahtera Anies Baswedan, dan itu pun ada spanduk-spanduknya. Kunjungan sebelumnya juga ada spanduk, misalnya ada spanduk peleparan ular kobra, ada peleparan ular kobra kepada di rumah mantan Gubernur Banten Wahidin, di mana Pak Wahidin besoknya di tempat itu akan diadakan pertemuan Anies Rashid Baswedan dengan para pendukungnya. Jauh di Surabaya dia berkunjung ke sana juga berbagai spanduk penolakan terhadap kehadiran Anies yang mengatasnamakan rakyat ada bertebaran di Surabaya dan sekitarnya. Namun demikian kawan-kawan sekalian, ini lucu ya. Di Bandung juga begitu, di Palu mengatasnamakan KAHMI lagi ya, yang ketika itu Korsalumnya HMI itu juga membuat acara Munas KAHMI di sana. Yang kebetulan Anies sebagai alumninya datang ke sana untuk juga diundang untuk memberikan pandangan-pandangannya di Munas tersebut. Kemudian juga di Sulawesi Selatan, yang lucunya orang yang menolak itu termasuk ada kelompok orang ya, ada sekitar 10 orang yang mengatasnamakan masyarakat Sulawesi Selatan. Sementara yang mendukung dan menyambut kehadiran Anies itu puluhan ribu orang. Di Aceh 10 orang, mungkin tidak sampai 10 orang yang menolak dia. Di Makassar sekitar 10-an orang, mengatasnamakan mahasiswa. Tetapi yang menyambut Anies itu puluhan ribu orang yang mulai dari bandara sampai ke kampung-kampung. Di Surabaya kemarin juga seperti itu. Yang nolak itu tidak satu pun yang tidak nongol. Jadi memalukan sebetulnya kalau ini operasi intelijen. Kalau BIN yang melakukan, ini memalukan. BIN di luar tugas pokoknya. BIN itu adalah alat negara yang harus bekerja untuk negara, bukan bekerja untuk orang per orang di Pilpres misalnya. Memalukan. Dan ini kerja-kerja tidak profesional seperti ini, dan aparatur pemerintah seperti ini, dan hampir melanda seluruh lini. Mestinya BIN itu bertugas untuk menangkapi, memberi informasi terhadap pejabat-pejabat atau kelompok orang yang melakukan korupsi misalnya, mencuri uang negara, dan dia mungkin bukan ini loh mereka ini melakukan ini. Mestinya itu karena dia punya alat bukti lengkap yang dibiayai oleh pajak rakyat ya, dan mereka pun digaji oleh rakyat gitu. Nah, kalau ini dilakukan ya mestinya harus dihentikan. Apa yang membuat mereka begitu takut sama Anies? Apa karena dianggap dia bersih, anti korupsi atau apa sehingga mereka sangat takut? Ataukah dia dianggap nanti menjadi partner umat
umat atau umat beragama, ya, orang yang akan menerapkan Pancasila secara otentik dan konsisten, terutama di sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, mereka merasa terganggu. Ya, kalau dia yang menjadi presiden misalnya. Ataukah mereka aku juga sudah melihat bahwa ini gerakan rakyat untuk mendukungnya begitu besar, sehingga mereka khawatir jabatan mereka. Ya, memang para oligarki brengsek ini di kalangan politisi, birokrat, penguasa yang takut jangan sampai posisi mereka bergeser, atau kelompok-kelompok lain yang ya mungkin juga berunsur PKI, komunis, yang amat risau kalau Anies yang menjadi presiden, atau tiga partai ini yang diduga anti komunis menjadi penguasa baru. Mereka akan sulit untuk secara mudah melakukan pembusukan terhadap negeri ini atau Indonesia, atau takut jangan sampai Anies dan partai-partai yang pengusungnya jadi pemenang, membawa negeri ini jauh lebih baik dan tidak berkibat lagi kepada misalnya paham-paham komunis, sehingga mereka khawatir dan mereka akan melakukan penggalangan untuk mengganggu terus sehingga Anies dan tiga partai ini tidak memenangkan Pilpres yang akan datang, misalnya seperti itu. Dan dugaan itu wajar saja, pasti ke sana arahnya. Dan terutama korupsi yang merajalela seperti akhir-akhir ini yang diungkap oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Baiklah kawan-kawan sekalian, ya kita berharap BIN jangan menyalahgunakan para anasir-anasir yang ada di Badan Intelijen Negara yang jalan menggunakan BIN untuk kepentingan jangka pendek dan merusak negeri ini untuk kepentingan kelompok orang yang sesungguhnya selama ini idolakan negara kesatuan, Pancasila milik kita, Pancasila adalah kita, tapi sesungguhnya sangat bertentangan dengan atau berseberangan dengan fakta yang sesungguhnya. Demikian kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat dan kita selalu berdoa supaya Indonesia ke depan ini mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang dihargai dunia, pemimpin yang dihargai rakyat karena rakyat peduli terhadap rakyat, pemimpin yang memajukan bangsa dan negara ini tanpa memilah-milah atau mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memilah kelompok agama atau kelompok etnis atau apalah. Tetapi yang terpenting adalah dihargai oleh dunia karena integritasnya, kemampuannya memajukan bangsa dan memberantas korupsi. Mudah-mudahan kita mendapat pemimpin seperti itu sehingga negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.